Shalom amang inang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan kita, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihani kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di dalam ibadah pertangyangan kita malam hari ini, yaitu yang tertulis dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 766 ayat yang pertama. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan kita saat ini, tertulis dalam Kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12 kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah teori manajemen yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bekerja sama dengan orang lain atau anggotanya, dan juga yang mau mendelegasikan orang lain mengerjakan sebagian dari pekerjaannya. Dan juga teori mengatakan bahwa pemimpin yang berhasil adalah apabila dia berhasil melahirkan pemimpin yang baru. Mungkin teori ini atau pendapat ini sudah familiar bagi kita semua. Nah, mari kita lihat dalam Nats. Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kita lihat dalam catatan Alkitab, banyak rencana dan karya Tuhan terjadi melalui pelayanannya. Seperti bernubuat supaya hujan turun dan tidak turun. Juga menegur para raja-raja termasuk Raja Ahab. Dan juga mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa di mana Allah memakai Elia dengan luar biasa. Nah, Elia juga seorang guru, seorang pembimbing untuk Elisa. Selama bertahun-tahun Elisa mengikuti Elia, melihat dan belajar dari dia. Elisa melihat Elia melakukan mujizat, menyelesaikan perdebatan, dan juga membawa rekonsiliasi di tengah-tengah bangsanya. Elia juga telah banyak menghabiskan waktunya untuk melatih dan mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya sampai waktu ketika Elisa akan mengambil jubah kepemimpinannya. Dan kita lihat juga Elisa adalah tipe orang yang setia dan patuh. Elisa setia kepada pembimbingnya, yaitu Elia. Dalam hal ini Elia merasa senang karena dia merasa tidak salah pilih. Kesetiaan Elisa tampak dalam peristiwa perjalanannya dengan Elia. Ada 3 kali Elia hendak meninggalkan Elisa, tetapi Elisa tetap bersikeras harus tetap mengikuti Elia hingga Elia pergi berangkat ke surga sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Kita ikuti dari Nats tadi bahwa Elia berusaha untuk meninggalkan Elisa. Tapi 3 kali Elia berusaha melakukan hal ini dan 3 kali pula
Elisa menolak untuk ditinggalkan. Elisa lebih memilih untuk tetap bersama Elia. Akhirnya mereka mencapai perjalanan akhir, yaitu di sungai Yordan. Saatnya bagi Elia untuk menyeberang. Sekali lagi Elia mencoba untuk mencegah Elisa mengikutinya, tetapi lagi-lagi Elisa bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti Elia. Maka di seberang sungai Yordan pada saat-saat terakhir keberadaan Elia di bumi, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Itu perkataan Elia kepada Elisa. Dan Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Pernyataan ini atau permintaan Elisa ini banyak menuai tanggapan dari para penafsir, di mana banyak penafsir menganggap bahwa Elisa meminta kuasa 2 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Elia. Tetapi ini merupakan bukan penafsiran yang tepat, atau kita katakan itu salah. Alasannya, di Alkitab kita lihat Elisa tidak pernah menjadi 2 kali lebih hebat dari Elia. Bahkan Elisa tidak pernah bisa menyamai Elia. Bahwa Elia tetap lebih besar dari Elisa, yang juga terlihat dalam fakta bahwa yang muncul bersama Yesus pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung hanya Musa dan Elia yang ada, bukan Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa arti permintaannya ini? Memang kalau kita baca dalam kitab Ulangan, ini dihubungkan dengan suatu tradisi dalam bangsa Israel yang mengatakan bahwa anak sulung diberi warisan 2 bagian atau 2 kali lipat dari anak yang lain. Dan ternyata selama pelayanan Elia, ternyata Elisa rupanya menganggap bahwa Elia mempunyai banyak anak rohani. Dan Elia menjadikan Elisa sebagai anak-anak rohani. Dan ini mencakup nabi-nabi di Betel dan juga di Jeriko. Dan ia meminta warisan sebagai anak sulung. Suatu bagian dobel dari roh Elia. Bukan suatu kuasa yang lebih besar dari yang dimiliki Elia. Tetapi yang diberikan kepada anak tertua yang menggantikan posisi ayahnya. Itulah dalam tradisi. Maka Elisa merasa dia anak rohani Elia, maka dia meminta dalam posisi hak anak sulung. Dalam permintaan itu Elia tahu bahwa bukanlah haknya untuk memberikan apa yang diminta Elisa. Jadi Elia berkata, "Yang kau minta itu adalah sukar." Hanya Elia mengatakan suatu persyaratan. Dikatakan, "Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dengan kata lain, Elisa meminta sesuatu yang Elia tidak bisa berikan. Sebab hal itu adalah pemberian Allah. Elisa meminta semangat yang ada dalam diri Elia, yang membuatnya kelak menjadi nabi yang terbaik dalam sejarah Yahudi, yaitu semangat yang berasal dari Allah. Kuasa dari Allah yang memberinya kemampuan untuk melakukan mujizat. Kuasa dari Allah yang memberinya suara untuk berbicara tentang kebenaran kepada penguasa dunia. Kuasa dari Allah yang memberi dia kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Dan kuasa dari Allah yang bekerja melalui dirinya untuk membawa gairah dan kasih yang melimpah dalam pelayanannya.
Itulah yang dibutuhkan Elisa dalam rangka untuk menjadi pemimpin dalam komunitasnya. Dia harus membutuhkan semangat pelayanan agar ia bisa memenuhi misinya. Itulah permintaan Elisa, maka diminta dikatakan 2 kali lipat dari rohmu. Semangat yang luar biasa untuk bisa mengikuti jejak Elia dalam pelayanannya. Dan itu bukan hak Elia memberikannya, tetapi kuasa Allah. Maka melalui perikop ini jelas kelihatan bahwa Elisa adalah figur yang sangat cocok dan tepat menjadi pengganti Elia memimpin bangsa Israel. Kita lihat Elisa setia, Elisa serius, Elisa sungguh-sungguh, dan Elisa gigih berjuang. Kesungguhan Elisa menjadi pelayan itu terbukti sebab ia memenuhi syarat untuk memiliki kuasa atau wibawa Elia. Melalui apa? Ternyata ketika Elia terangkat ke sorga, Elisa melihatnya dengan kereta berapi dan kuda berapi. Ini menjadi suatu legitimasi dari Allah sendiri bahwa ia benar-benar disetujui dan dipilih Allah sebagai pengganti Elia. Dan kalau kita baca dalam ayat berikutnya, dalam ayat 14 sampai ayat 15, bahwa Elisa sanggup melakukan apa yang telah dilakukan oleh Elia, yakni melakukan tanda mujizat. Dan juga legitimasi dari yang lainnya bahwa dia telah dipilih Allah melanjutkan pekerjaan Nabi Elia. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Elia dan Elisa dalam perikop ini, di satu sisi kita lihat berbicara tentang bimbingan dan transisi kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu perlu kita perhatikan untuk mewariskan yang baik kepada generasi berikutnya, untuk bisa meneruskan hal-hal yang harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Kita juga belajar dari Elisa tentang bagaimana ia belajar dan mengikuti orang yang lebih berpengetahuan dan lebih bijaksana. Permintaan Elisa untuk 2 bagian roh adalah tentang warisan rohani, yaitu semangat pelayanan, bukan kekuasaan. Elisa ingin melanjutkan pelayanan Elia dan bukan memulai model pelayanan yang ia ciptakan sendiri. Ini merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan dalam kerendahan hati. Dia hanya meminta kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa meneruskan pelayanan itu. Dalam hidup kita ini, kita memiliki peran sesuai dengan talenta dan pekerjaan kita masing-masing. Maka baiklah kita tetap setia memberikan yang terbaik bagi Allah melalui talenta dan pekerjaan kita tersebut. Elisa setelah terpilih untuk menggantikan posisi Elia, maka ia memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani dengan tulus, melayani dengan sepenuh hati, dan melayani dengan penuh kesetiaan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, firman Tuhan hendak mengingatkan komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengikut Yesus? Apakah kita pengikut Yesus yang setia dalam pengajarannya? Ada orang Kristen atau banyak orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan berkat, merindukan pertolongan Tuhan, namun tidak mau atau tidak siap, tidak bersedia untuk ditempa, tidak siap untuk dibentuk, tidak siap untuk diproses oleh Tuhan. Banyak orang meminta berkat, namun dia lupa melakukan firman Tuhan, dan mungkin saja melupakannya, atau dalam sekarang ini menjadi malas beribadah dengan alasan tidak bisa ke gereja, menjauhkan diri dari kerumunan,
tidak mengikuti ibadah secara langsung di gereja, tetapi secara virtual pun, secara live streaming pun diabaikan juga. Tetapi selalu memohon mujizat, selalu memohon pertolongan Tuhan, selalu memohon berkat Tuhan. Kita hanya menginginkan keinginan kita, sementara tanggung jawab kita sebagai orang beriman yang percaya tidak melakukan kewajiban, yaitu ibadah kepada Tuhan. Tentu itu merupakan suatu dilema bagi kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan ibadah kita. Secara langsungkah dalam ibadah dalam rumah Tuhan, secara virtualkah, atau secara live streaming. Kita tergantung memilih waktu kita masing-masing. Tidak ada batasan waktu. Yang penting kemauan, kerinduan kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Maka baiklah kita merenungkan kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di masa pandemi ini, amang-inang kita semua, jangan kita menjadi lemah. Justru harus semakin kuat. Kita jangan merasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sia-sia. Tapi mari berdiri teguh di dalam iman. Semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan semakin dekat kepada kita. Maka jerih payah dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Maka seperti Elisa setia, kita juga hendaklah setia. Maka Allah akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan dengan sapaan firman-Mu pada saat ini melalui Nabi Elia dan Nabi Elisa. Kami bisa merenungkan dan kami bisa merasakan bagaimana Engkau menyertai umat-Mu dan bagaimana Engkau mengajarkan kebaikan kepada kami. Biarlah Tuhan dengan keberadaan kami, dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kuasa yang daripada Tuhan, kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami telah Engkau tebus dan kami telah Engkau anugerahi hikmat, maka kami sepatutnya dan seharusnya mampu melakukan hal itu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu, Roh hikmat-Mu mengingatkan kami kembali untuk tetap setia melakukan persekutuan kami dengan-Mu. Walaupun di masa pandemi ini tidak alasan Tuhan untuk beribadah, baik secara live streaming ataupun virtual ataupun ke gereja langsung. Kami tetap bisa menjalankan ibadah kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia dan segala yang kami kerjakan itu di hadapan-Mu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa firman-Mu. Kadang kami Tuhan begitu lengah. Bahkan kami kadang khawatir. Iman kami bisa menjadi lemah di dalam kekhawatiran di masa pandemi ini. Tapi Tuhan kami percaya dengan firman-Mu saat ini kami akan dimampukan, dikuatkan, dan Engkau menyertai kami dalam keadaan sehat sehingga kami tetap melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing dimanapun berada dalam melakukan ibadah. Biarlah Engkau yang menyertai, yang memberkati, memberikan sukacita terlebih kesehatan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah pertangyangan sektor kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.